Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhanur Rahimah Terani 244-110-20-2085. Saya Salila Isni dengan NIM 24110202099. Kami dari kelompok 9 mau menyajikan materi dalam bentuk video yang berjudul Prospek Perbankan Syariah di Masa yang Akan Datang. Selamat menyaksikan. Prospek perbankan syariah di masa depan, terutama di Indonesia, diprediksi positif dan terus berkembang. Hal ini didukung oleh pertumbuhan aset perbankan syariah yang signifikan, baik secara global maupun nasional. Perbankan syariah juga diperkirakan dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di sektor UMKM, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Adalah beberapa poin yang mendukung prospek positif perbankan syariah. Yang pertama, pertumbuhan aset yang besar. Aset perbankan syariah global diperkirakan mencapai 2.580 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024, naik hingga 8,82% secara tahunan. Di Indonesia, BSI mencatatkan pertumbuhan aset 48% sejak 2020 hingga 2023. Yang kedua, penyaluran pembiayaan yang meningkat. Proyeksi pertumbuhan pembiayaan syariah pada 2025 diperkirakan mencapai 713 triliun, naik hingga 12,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Yang ketiga, peran dalam pertumbuhan ekonomi nasional yaitu perbankan syariah dapat menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di sektor UMKM dengan penyaluran pembiayaan dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, ada perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi perbankan syariah untuk mengembangkan produk dan layanan baru, menjangkau pasar yang lebih luas, dan meningkatkan efisiensi operasional. Terus yang kelima, ada dukungan pemerintah. Pemerintah terus memberikan dukungan bagi pengembangan perbankan syariah melalui regulasi, insentif, dan kebijakan yang kondusif. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari peran era digital. Era digital telah memberikan peluang dan tantangan bagi perbankan syariah untuk terus berkembang. Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah antara lain, yang pertama ada peningkatan penetrasi internet dan smartphone di Indonesia. Yang kedua ada meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi. Yang ketiga ada pertumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan syariah. Tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah antara lain, yang pertama, persaingan yang semakin ketat dari perbankan konvensional dan fintech. Yang kedua, kurangnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Yang ketiga, keamanan dan keandalan sistem digital. Yang keempat, analisis peluang dan tantangan. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, perbankan syariah perlu melakukan berbagai upaya antara lain melakukan inovasi produk dan layanan, meningkatkan kualitas SDM, dan meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data. Dengan melakukan berbagai upaya tersebut, perbankan syariah dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengembangkan industri perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari peran era digital. Era digital telah memberikan peluang dan tantangan bagi perbankan syariah untuk terus berkembang. Masyarakat semakin menyadari bahwa keuangan syariah memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan perbankan syariah. Pesaing yang semakin ketat dari perbankan konvensional dan vintage merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah. Perbankan konvensional dan vintage telah memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan yang lebih inovatif dan kompetitif. Perbankan syariah harus terus berinovasi untuk dapat bersaing dengan pesaing-pesaingnya.
Konsekuensi yang perlu diperhatikan dalam kegiatan operasional perbankan syariah yaitu bahwa Bank Indonesia tetap berpedoman pada 4 paradigma kebijakan, yaitu yang pertama, market driven policy, yaitu pertumbuhan berdasarkan kebutuhan dan kondisi pasar. Yang kedua, fair treatment policy, yaitu membangun persaingan industri yang sehat berdasarkan karakteristik perbankan syariah dan bukan memberikan perlakuan khusus berdasarkan argumen investasi industri. Yang ketiga, gradual and sustainable approach, yaitu prioritas dan fokus mengembangkan berdasarkan situasi dan kondisi serta dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Yang keempat, complete syariah principle, yaitu pengaturan industri dan pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, dari keempat paradigma tersebut tercerminlah pada ruang lingkup program-program inisiatif yang terdiri atas kepatuhan kepada prinsip syariah, ketentuan kehati-hatian, efisiensi operasi, dan daya saing tinggi, serta kestabilan sistem dan kemanfaatan bagi perekonomian Indonesia. Lalu, bagaimana sih prospek perbankan syariah pada 2025? Tahun ini diproyeksikan menjadi momentum positif bagi ekonomi syariah di Indonesia dengan dukungan regulasi yang semakin baik serta kesadaran masyarakat yang terus meningkat. Inilah saatnya sektor perbankan syariah memanfaatkan momentum untuk meningkatkan kontribusinya pada perekonomian. Sektor ini juga diuntungkan dengan tren penurunan BI rate secara gradual yang mendukung peningkatan pembiayaan. Dalam menghadapi peluang ini, inovasi menjadi kata kunci. Perbankan syariah harus terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern, baik melalui digitalisasi layanan maupun diversifikasi produk. Dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif yang dimiliki, sektor ini berpeluang menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Menyambut momentum tahun 2025, mari kita melirik kembali sejumlah faktor utama yang mendukung optimisme akan prospek tersebut. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi syariah di dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi syariah tak hanya terlihat dari peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah, tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan kontribusi sektor halal, pasar modal syariah, dan pembiayaan berbasis syariah. Yang kedua, ada ekosistem halal yang semakin kuat dan terintegrasi. Ekosistem halal yang terintegrasi memberikan landasan yang kokoh bagi perkembangan ekonomi syariah. Proyeksi menunjukkan bahwa konsumsi produk halal di Indonesia dapat mencapai 196,39 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, dengan fokus utama pada makanan dan minuman halal, farmasi, serta kosmetik. Bank Syariah dapat berperan aktif sebagai fasilitator utama dalam mendukung pembiayaan dan pengembangan usaha di sektor-sektor industri tersebut sehingga berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru. Yang ketiga, ada berbagai inovasi dan pengembangan layanan yang terus dilakukan oleh para penyedia jasa layanan keuangan syariah dalam merangkul masyarakat. Salah satunya dengan mengoptimalkan sektor haji dan umroh dengan memberikan layanan yang komprehensif bagi para jemaah dan calon jemaah. Setiap tahunnya, jutaan umat muslim Indonesia menunaikan ibadah haji dan umroh. Hal ini menciptakan peluang besar bagi perbankan syariah dalam menyediakan layanan tabungan haji, pembiayaan perjalanan, serta investasi yang terkait dengan fasilitas ibadah. Pada 2025, optimisme ini didukung oleh stabilitas ekonomi domestik dengan proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB sebesar 5,1% hingga 5,2% yang berkontribusi pada daya beli masyarakat untuk keperluan ibadah. Dengan pengelolaan yang efisien, sektor ini dapat menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan bank syariah. Sektor perbankan syariah pada tahun ini juga dapat mengoptimalkan peluang pengembangan layanan dengan lahirnya regulasi untuk mengembangkan usaha bulian atau emas. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha bulian sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau PPSK.
Ini berarti Indonesia memiliki potensi pengembangan ekosistem bisnis emas ke depannya melalui pengembangan mulia. Emas telah lama menjadi instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, permintaan terhadap emas sebagai instrumen lindungi nilai terus meningkat. Perbankan syariah dapat memanfaatkan tren ini dengan menawarkan produk investasi berbasis emas yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penawaran ini dapat menarik lebih banyak investor yang mencari keamanan dan stabilitas finansial. Selain itu, inovasi di bidang layanan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS yang merupakan aktivitas keuangan sosial dengan prinsip-prinsip Islami. Untuk 2025, penerimaan ZIS masih akan meningkat secara nominal mencapai 50 triliun dan masih didominasi oleh penghimpunan off balance sheet atau tidak tercatat. Memang ada prospek pertumbuhannya menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satunya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dalam negeri saat ini, di mana kelas menengah yang mayoritas menjadi muzaki semakin terhimpit dan jumlahnya menurun sehingga memungkinkan adanya penurunan muzaki. Namun, mengingat perkembangan ZIS juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, inovasi, serta perbankan syariah dalam memberikan pelayanan yang mudah dan terpercaya bagi masyarakat untuk menyalurkan ZIS-nya menjadi semakin penting. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kedepannya materi apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.